Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dalam khutbah Id 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024 ini, kita akan mengambil mutiara hikmah dan faidah yang sangat agung dari kisah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang paling spesial di antara makhluk Allah di permukaan bumi ini. Khalilur Rahman di permukaan bumi ini hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Khalil adalah sebuah tingkatan cinta di atas cinta. Cinta yang kita kenal dengan mahabbah, kecintaan. Khalil di atas itu lagi. Artinya cinta yang spesial. Sayang yang di atas sayang, cinta di atas sayang, cinta di atas cinta. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah sematkan di dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Khalil ini yang hanya ada dua manusia di permukaan bumi. Kita akan menyebutkan salah satu Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya'i war Rusul, bapaknya para nabi. Dikarenakan nabi-nabi setelahnya, Nabi Ismail, Nabi Yakub punya anak dan seterusnya, punya Ishak dan seterusnya. Ya, punya anak Ishak, kemudian punya anak lagi Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya, Yahya, Zakaria dan seterusnya sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail. Semuanya adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka beliau adalah nabi yang agung, pemimpin ahli tauhid, imamul muwahhidin, pemimpin ahli tauhid, dan orang pantas dijadikan pemimpin kalau sudah nampak aksi nyata dalam memerangi syirik, mempertahankan tauhid. Dan ketahuilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah melakukan aksi nyata dengan kedua tangannya
menghancurkan para berhala, menghancurkan berhala-berhala yang disembah, yang dibuat oleh bapaknya dan disembah oleh umatnya. Ini manusia yang dikatakan imam. Dia benar-benar sudah sampai di puncak pengingkaran kemungkaran yang paling pertama. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyiru biyadi, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Nabi Ibrahim rubah dengan tangannya. Adakah imam yang lebih hebat dari seperti ini? Adakah ahli tauhid yang berani menghancurkan apa yang diibadahi selain Allah? Maka Nabi Ibrahim lakukan itu. Beliau lakukan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah-kisahnya di mana berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri bernama Azar. Ayahnya sendiri yang membuat. Berdiskusi dengan ayahnya, ya abati lima ta'budi syaitan, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan engkau beribadah kepada syaitan. Wahai ayahku, kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan seterusnya? Maka Nabi Ibrahim adalah suri tauladan paling utama. Nabi Ibrahim adalah gambaran yang jelas bagi para ahli tauhid. Maka kita akan sebutkan bagaimana amalan atau apa yang dilakukan oleh ahli tauhid ketika dia sudah benar-benar mentauhidkan Allah. Apa yang dia lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, dalam surat As-Saffat. Di dalam surah As-Saffat ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim setelah beliau ditolong oleh Allah sebelumnya mau dilemparkan ke dalam api, mau dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala yang sangat besar, dan kisahnya panjang. Setelah itu diselamatkan oleh Allah. Tak kalah selamat, Nabi Ibrahim mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku akan pergi menuju Rabbku, menuju ke tempat yang lain, meninggalkan negeri ini, sayahdin, dan Rabbku pasti akan menunjukiku mana jalan yang terbaik. Kemudian tak kalah setelah itu Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat setelahnya, Rabbi habli minas shalihin, wahai Rabbku anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Dan disebutkan oleh para ulama dianjurkan kalau ingin punya anak soleh doa ini, Rabbi habli minas sholihin. Banyak doa ini, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Disebutkan oleh ulama ahli tafsir kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini, Rabbi habli minas sholihin, karena anak akan sempurna menjadi nikmat kalau dia soleh. Dan selagi anak Anda tidak soleh, jangan pernah harapkan kenikmatan dari dirinya. Dia hanya akan menyusahkan dirinya. Dia akan menjadi beban hidupmu yang tidak pernah mendengar apa yang kau perintahkan. Maka Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, limpahkanlah kepadaku anak yang soleh. Karena memang kenikmatan itu hanya bisa sempurna dengan anak yang soleh. Kemudian Allah ijabahi, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami pun berikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulam, dengan seorang anak. Yang anak ini ketika dia dewasa, ketika dia besar akan memiliki sifat halim. Bigulam, anak yang halim, yang penyantun, sabar sampai di puncak kesabaran. Al-hilm maknanya adalah as-sabru wa ziyadah. Orang yang memiliki sabar di atas sabar. Bukan hanya sabar saja, tapi di atas sabar lagi. Itu namanya al-hilm, al-halim. Maka kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak yang
Maha penyabar, yang sangat sabar. Bi ghulamin halim. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tak kala telah sampai masa, maka ketika telah balik, telah sampai, ya, Nabi Ismail ini telah sampai kepada sebuah usia yang usia tersebut sudah mampu untuk membantu orang tuanya, usia yang sudah tidak lagi menyusahkan orang tuanya, usia yang dia sudah yang Allah sebutkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yaitu pada usia ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah dibantu oleh Nabi Ismail. Lihat, ketika kita bekerja, kemudian anak sudah mulai bantu, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Di saat kita sudah merasakan anak ini bisa berbakti, di saat kita bisa merasakan anak ini sudah mampu menolong, anak ini sudah memberikan manfaat duniawi, artinya di usia-usia yang sangat gemilang, usia emas sudah sampai pada waktu ini. Tak kalah usia yang emas ini sudah bisa nolong, berbakti kepada orang tua, kemudian baik kepada orang tuanya, membantu mengangkat pondasi-pondasi untuk bangun Ka'bah. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, duhai anakku tersayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahu, sesungguhnya aku menyembelih dirimu. Aku melihat di dalam mimpiku, dan mimpi para nabi wahyun, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, mimpi para nabi wahyu. Fandur madza tara, kemudian Nabi Ibrahim mengajak musyawarah, menyampaikan kepada anaknya tidak mengambil keputusan sendiri, tidak mengambil sebuah keputusan dengan maunya sendiri, enggak. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dan ini dalil adanya musyawarah. Fandur madza tara, wahai anakku, kira-kira gimana pendapatmu? Apa yang engkau lihat? Apa pendapatmu kira-kira? Aku menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Lihat, seorang nabi, seorang muwahhid, dia akan bermusyawarah. Dan orang yang tidak mengerti tauhid nggak akan pernah mau bermusyawarah dengan siapapun. Qala, kemudian Nabi Ismail yang dididik di atas tauhid, dididik oleh orang ahli tauhid, menjawab, menyampaikan argumentasinya di saat dirinya sudah terancam nyawanya akan melayang, sudah tahu detik-detik akan bahwa dirinya ini akan pergi selamanya, meninggalkan dunia ini. Berkata Nabi Ismail, ya abati, duhai ayahanda tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan olehmu, oleh Rabbmu. Sembelihlah diriku, karena itu perintah dari Rabbmu dan wahyu dari Rabbul Alamin. Sembelihlah. Nabi Ismail tidak lagi mengargumentasi ayahnya. Nabi Ismail tidak lagi menyampaikan hujah-hujah, dan langsung tunduk. Ya wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, dan engkau akan mendapati diriku insya Allah, dengan izin Allah, minas sabiri, termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan tak kala keduanya Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam telah berserah diri. Anqada, aslama yakni anqada, wastaslama, sudah nyerah, sudah tunduk, sudah bersaksi dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan saksi, dengan mimpi tadi, sudah menyerah. Watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim mulai membaringkan Nabi Ismail lil jabin, di atas keningnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim ketika ingin nyembelih anaknya di telungkup.
di telungkup. Jadi keningnya nempel di tanah. Keningnya dinempel. Kenapa? Kata para ulama, tidak tega. Siapa yang tega menyembelih anaknya? Adakah di antara kita yang tega menyembelih anaknya? Enggak ada. Jangankan menyembelih, motong tangannya saja kita tidak tega. Akan tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lakukan karena perintah Allah. Ketika sudah tunduk, sudah dibaringkan, dan disebutkan oleh para ulama, tinggal Nabi Ibrahim menggesekkan saja pisau itu untuk menyembelih. Dan Nabi Ibrahim menyembelih dari atasnya, dari kofah, dari sini, dari atas disembelih seperti itu. Tinggal itu saja ya, dilakukan. Allah mengetahui ternyata Nabi Ibrahim benar serius. Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar omongan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam benar-benar imannya serius, imannya jujur. Kalau sudah Allah yang mengatakan, kalau sudah Rasul yang ngelarang, tidak banyak protes, tidak banyak mikir-mikir, tidak banyak segan itu A, B, C dengan banyak alasan sehingga gak mau melaksanakan perintah Allah. 1001 alasan, ini A, B, C, karena inilah, karena anak lah, karena istri lah. Enggak. Ketika perintah Allah benar-benar beliau laksanakan, dan beliau tampakkan dengan aksi, sedikit lagi pisau ini akan memutus leher anaknya. Tak kala itu Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun menyeru Nabi Ibrahim. Artinya ada yang menyeru, namun tak kelihatan siapa. Ada yang menyeru Nabi Ibrahim, memanggil Nabi Ibrahim. Kami panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Engkau telah jujur terhadap mimpi itu. Engkau benar serius terhadap perintah itu. Bukan hanya omong doang. Berapa banyak kaum muslimin ya, penampilannya berjenggot, celananya cingkrang, tapi disuruh meninggalkan yang Allah haramkan gak mau. Dia mengatakan mengikuti sunnah Nabi SAW, ketika dilarang tetap diikuti, tetap dilaksanakan, tetap juga dilanjuti dengan alasan A, B, C, D. Gak inilah dan itulah. Mana pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Berarti hijrah kita itu hijrah gak enak. Hijrah gak enak sama masyarakat, hijrah gak enak sama kawan-kawan. Bukan itu yang Allah inginkan dari hijrah. Nabi Ibrahim tinggalkan kampungnya, berubah semuanya. Kita juga tinggalkan semua teman-teman, kawan-kawan lama yang rusak, yang tidak bermanfaat itu, yang gak akan menambah iman kita. Menuju apa? Menuju perintah dan ridho Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membenarkan bahwasanya Nabi Ibrahim benar jujur. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang nyata, ujian yang berat. Tak ada satupun di antara kita yang pernah diuji seperti ini, saya yakin. Tidak ada di antara kita yang disuruh bunuh anaknya, tidak ada. Nabi Ibrahim sudah bahkan sudah dikit lagi tinggal meninggal anaknya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Lakukan. Kita aja untuk meninggalkan satu batang rokok aja kita nggak mau. Satu batang rokok saja kita nggak mau tinggalkan. Ini anak disuruh sembelih, lakukan. Mana keseriusan kita beragama? Mana keseriusan kita taat kepada Rasulullah SAW? Ini menunjukkan ilmu ketika tidak diiringi dengan amal, tak ada gunanya. Hanya sekedar bungkusan saja, hanya sekedar casing di luar saja, di dalamnya penuh kebobrokan. Ketika tidak bersama saudara-saudaranya sepengajian, apa yang Allah larang dia kerjakan semuanya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian Allah menutup, wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka kami pun tebus, kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang besar.
Kata Ali bin Abi Thalib, sesembelihan itu domba yang sangat besar, yang warna putih. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya, dipanggil, dan ketika beliau dipanggil, beliau menoleh, kelihatan sudah ada satu ekor domba. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam berita-berita Israiliyat, ini dari ahlul kitab, kambing itu sudah digembalakan 40 tahun di surga. Akan tetapi ini kisah Israiliyat, ya. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa juga didustakan. Ala kulli hal, domba itu dari surga, dan kambing dan domba itu adalah hewan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa teladan dari kisah yang agung dari seorang Nabi Khalilur Rahman yang benar serius keimanannya, yang benar melakukan apa yang dia ucapkan ketika dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Bukan hanya mentauhidkan saja, ninggalkan juga yang dilarang, yang dikatakan ini haram, ini tidak boleh, dah tahu, dia tinggalkan. Itulah iman yang nyata, yang digambarkan dengan amalan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di khutbah yang berikutnya ini kita khususkan memberikan nasihat sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat terlebih khusus untuk para wanita, untuk para kaum muslimat, untuk para ummahat. Nabi setelah mengkhususkan di setiap khutbahnya khusus, tema khusus untuk para ibu-ibu, untuk para istri dan para ummahat. Nasihat kita untuk para istri yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ketahuilah bahwasanya rumah tangga hanya akan bahagia kalau istri yang menopang kebahagiaan itu. Maka sumber utama kebahagiaan, sumber utama, penopang utama kebahagiaan rumah tangga istri. Jadi kalau istrinya sudah gagal dalam membentuk rasa nyaman di rumah, itu pasti mau sesoleh apapun suaminya, mau sehebat apapun suaminya, kalau istrinya tidak membangun sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan, sebuah ketentraman, tidak akan tenang. Maka ingat wahai para istri, ingat wahai para ummahat, antunna yang paling utama, yang paling pokok, pondasi paling utama membentuk ketenangan dalam rumah tangga. Kalau tidak, maka ketahuilah tak akan pernah ada yang namanya rumah tangga yang bahagia. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dunia ini kenikmatan, dan tidak ada yang lebih nikmat dari kehidupan dunia dibandingkan wanita yang salihah. Maka solihahkanlah dirimu wahai para ummahat, para mukminat, para muslimat, karena dirimulah yang akan menjadi penentu di rumah tangga menjadi bahagia atau tidak. Kemudian Anil Mihsan al-Muhsin, dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwasanya bibi Husain pernah datang kepada Nabi SAW untuk menyelesaikan beberapa urusan. Dan tak kala bibinya selesai dari urusan, Nabi mengatakan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Punya suami enggak? Bibi tadi ditanya, engkau punya suami enggak? Qalat na'am. Iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukan, bagaimana posisimu terhadap suami itu? Engkau punya suami, posisimu gimana dengan suami itu? Apa posisimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku lihat, dengarkan baik-baik wahai muslimat. Istri tadi mengatakan, aku tidak pernah mencuekkan suamiku itu kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu. Sekarang pertanyaan untuk para wanita, para istri, para ummahat, berapa kali dalam sehari Anda mencuekkan suami Anda? Anda tidak memasak untuk dia, Anda tidak melayani dia, tidak memperhatikan kebersihan dirinya dan seterusnya.
Nabi SAW ketika mempertanyakan ini mengatakan, ya, bibinya Husain tadi mengatakan, aku nggak pernah mencuekannya. Aku lakukan semuanya. Apa yang aku mampu, aku lakukan. Kalau nggak mampu, aku katakan aku nggak mampu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fanzuri aina anti minhu. Wahai wanita, wahai bibinya Husain, perhatikanlah, lihatlah dirimu terhadap dirinya. Mana posisimu, lihatlah. Apa kedudukanmu, perhatikan bagaimana dirimu dengan dia. Fa innama huwa jannatuki wan naruki. Suamimu itu dialah surgamu, atau di satu sisi dialah neraka. Oleh karena itu, seorang istri tidak akan pernah tenang hidupnya selagi dia bangkang terhadap suami. Gak akan pernah. Istri yang tidak mau menuruti perintah suaminya untuk berhijab syar'i, istri yang tidak mau mendengar suaminya untuk tinggal di rumah dan dia malah pergi kemana-mana tanpa ada mahramnya, tanpa ada, dan seterusnya. Istri yang seperti ini demi Allah hidupnya akan gersang, tidak akan pernah tenang. Karena Nabi yang mengatakan suamimu itu surgamu atau nerakamu. Di dunia sama. Engkau ingin bahagia atau tidak? Bagaimana engkau mentaati suamimu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup pembahasan yang terkhusus untuk para wanita muslimah ini, yaitu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian, dan semoga para ummahat, para ibu-ibu yang mendengarkan hadis ini, dia mau mengamalkannya dan dia mau menerapkannya di dalam rumah tangganya. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian kukabarkan kepada kalian dengan istri di surga, istri wanita-wanita penghuni surga? Qulna bala ya Rasulullah. Kami katakan, ya wahai Rasulullah. Siapa itu wanita itu? Wadudun walud, yaitu wanita yang penyayang dia. Wal walud, dan juga ya punya anak yang banyak. Idza ghadabat, jika wanita itu dia marah, au asaa ilaiha, atau suaminya itu ya tergelincir sehingga suaminya itu berbuat buruk kepadanya, ya, au ghadaba zawjuha, atau suaminya marah kepada dia, apa yang dilakukan? Qalat, wanita penduduk surga, wanita solehah penduduk surga itu ketika mengalami konflik di rumahnya, dia akan mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku, tolong ambil tanganku, genggam tanganku, la attahil bi ghamadin, aku tidak akan tidur, aku nggak akan tidur malam ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, hatta turdi, sampai engkau ridho. Lihat, wajar kalau wanita ini penduduk surga, wajar istri ini nanti di surga. Ketika dia salah, dia atau suaminya yang salah, dia tetap menyatakan diri dia yang salah. Dia pun mengambil tangan suaminya, mencium tangan suaminya, dan mengatakan, aku tidak akan tidur sampai engkau ridho. Mana istri yang melakukan seperti ini? Yang ada di zaman sekarang apa? Istri yang nyalahkan suaminya, salahkan terus. Mana ketaatan? Mana pengagungan terhadap sang suami di zaman sekarang? Kalau antunna ingin masuk surga, dan seperti Nabi kabarkan, walaupun suami salah, maafkan dia. Karena apa? Kita sebutkan di awal, kebahagiaan di rumah tangga pondasi utamanya adalah ada di sang istri, bukan suami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wal amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنزلنا عليك القرآن لتشقى